bakalan ada pembacaan tata tertib. Boleh didengarin ya teman-teman tata tertib selama teman-teman semua mengikuti webinar hari ini. Yang pertama, tata tertib yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama yang sama saat pendaftaran. Boleh di-rename nih, teman-teman. Peserta berperilaku sopan dan santun selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta berpakaian rapi dan sopan serta diharapkan mengaktifkan kamera saat acara berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh tim ceritakan.id. Yang keenam, panitia akan menonaktifkan audio peserta selama acara berlangsung kecuali saat sesi tanya jawab gitu ya. Yang ketujuh, peserta diharapkan dapat menjaga proses acara agar kondusif dan saling menghormati selama acara berlangsung. Tata tertib yang kedelapan, peserta dapat bertanya, menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat selama acara berlangsung. Jadi selama acara berlangsung nih, selama ada pematerian, teman-teman boleh tuh udah ramein kolom komentar buat nanya. Yang kesembilan, ada peserta dapat bertanya, menyampaikan pendapat atau gagasan saat sesi tanya jawab menggunakan fitur raise hand dan setelah dipersilakan oleh moderator. Yang ke-10, peserta wajib mengikuti acara hingga selesai serta mengisi form feedback sebagai syarat telah mengikuti acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, tata tertib yang terakhir, e-sertifikat akan dikirimkan maksimal 14 hari setelah event berlangsung melalui email peserta yang mengikuti acara hingga akhir dengan mengisi form feedback. Link akan diberikan melalui kolom chat. Jadi teman-teman harus ngikutin nih sampai akhir. Nanti teman-teman akan dapat sertifikat webinarnya. Oke, boleh dong reaction dulu nih teman-teman biar semangat. Mana reactionnya? Reactionnya? Nah, iya ya kasih Lope. Oke. Tadi udah ya teman-teman. Udah ada nih tata tertibnya, jangan lupa untuk dipatuhi. Selanjutnya, kayak teman-teman udah nggak sabar nih. Kita hari ini webinar dengan tema yang tentunya sangat luar biasa ya teman-teman, yaitu Merdeka dengan Self Healing, mengenal luka batin dan metode self healing. Wah, kayaknya udah nggak sabar ya. Langsung aja kita sapa dulu nih teman-teman materi kita hari ini yang keren banget. Tentunya psikolog yang pastinya akan membersamai kita hari ini yaitu Teh Natasha, empathy psikolog, selaku psikolog klinis dan founder dari ceritakan.id. Halo Teh Natasha, apakah sudah hadir? Udah, halo Cael. Halo, gimana nih Ibu psikolog? Aduh cantik banget, udah merah putih Oh, ya, semangat udah banget. dong. Oke, gimana Teh udah siap buat sharing kita hari ini? Insya Allah siap untuk berproses bareng-bareng teman-teman di sini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita serahkan kepada Teh Natasha, MPC Psikolog. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Cael. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan belajar bareng, berproses bareng dengan tema yang mungkin relate sama teman-teman atau mungkin orang sekitarnya ngalamin. Jadi hari ini kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih luka batin itu, terus kenapa sih luka batin itu bisa terjadi, terus gimana sih caranya menyembuhkan luka batin ini. Yang salah satu caranya itu adalah dengan metode self healing, yang dimana nanti kita akan mempelajari bareng-bareng gimana sih caranya. Oke, next. Oke, sebelum kita mencari tahu apa sih luka batin itu, mungkin aku boleh minta tolong sama teman-teman untuk chat di kolom chat. Menurut teman-teman, apa sih luka batin itu? Kan boleh. Jadi nanti aku pengen lihat teman-teman seudah tahu apa sih tentang luka batin ini. Nggak harus benar ya teman-teman ya, menurut teman-teman aja. Atau mungkin saat teman-teman dengar kata luka batin, apa yang langsung terpikirkan oleh teman-teman? Oke, trauma. Oke.
sakit tapi tak berdarah. Waduh, tekanan. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Ayo, ini pasti banyak sih langsung terpikirkan luka batin. Karena pasti teman-teman daftar webinar ini juga karena interest, tertarik sama judul topiknya ini nih. Jadi pasti teman-teman, oh udah tahu nih apa. Ada lagi yang tahu? Nggak harus benar ya teman-teman ya. Jadi memang kalau luka batin ini, oke, adanya tekanan yang terus-menerus yang dilakukan seseorang. Oke, eh kesehatan mental, right? Jadi luka batin ini sangat erat sekali keterkaitannya dengan kesehatan mental. Jadi kalau orang-orang yang udah mengalami luka batin, biasanya mereka mengalami sedikit apa ya? Dalam fase kondisi psikologis yang tidak baik-baik aja. Ya, seperti itu. Ada lagi apa nih? Kalau keinget memori tertentu langsung jadi nggak enak rasanya. Tentu saja, karena luka batin ini tuh eh, erat sekali keterkaitannya dengan kondisi psikologis kita. Tekanan dari orang tua juga bisa jadi. Ya, ini mungkin salah satu penyebabnya. Oke, thank you teman-teman. Boleh next, kita cari tahu apa sih sebenarnya luka batin itu. Nah, luka batin itu atau wounded heart, atau istilah kerennya nih, adalah kondisi batin seseorang atau kondisi psikologi seseorang yang terluka karena pengalaman-pengalaman menyedihkan atau menyakitkan. Jadi memang luka batin ini sangat berkaitan sekali dengan pengalaman menyedihkan, menyakitkan, yang buruk yang pernah kita alamin. Biasanya sih kalau seandainya pengalamannya menyenangkan, yang membahagiakan itu nggak mungkin akan menjadi luka batin ya teman-teman ya. Karena luka ini udah otomatis itu sesuatu yang berkaitan dengan kita kayak ya terluka, tidak baik-baik aja kondisinya. Ibaratnya kalau mungkin di fisik itu ada luka fisik yang kayak luka kayak jatuh. Nah, kalau luka batin ini lebih ke di secara emosional teman-teman. Oke, next. Nah, namun luka batin ini teman-teman berbeda dengan trauma. Jadi hampir-hampir mirip. Sebenarnya tuh kayak saling keterkaitan juga, cuman konteksnya berbeda. Jadi tadi ada yang bilang itu kalau nggak salah tadi trauma. Ya, sebenarnya pasti orang-orang kalau seandainya memikirkan kata luka batin tuh langsung teringat aku trauma, makanya aku punya luka. Enggak salah, cuman hanya saja mungkin sedikit ada perbedaan. Nah, apa sih perbedaan antara luka batin dan trauma itu? Oke, next. Nah, jadi kalau biasanya itu, kalau luka batin itu tuh sebagian besarnya itu dimiliki setiap orang dengan pengalaman berbeda dan persepsi yang berbeda-beda. Jadi biasanya kalau seandainya kita nih mengalami pengalaman yang buruk, yang misalnya kayak aku sama Cael sama nih pengalamannya pernah diputusin pacar, kayak gitu, atau disakitin teman, dihina temen. Nah, itu efeknya itu bisa berbeda antara aku dan Cael. Gimana akhirnya aku melihat eh, kejadian tersebut dan tubuh aku atau diri aku sendiri itu meresponnya. Ya, jadi luka batin itu tuh berbeda. Jadi bisa kasusnya sama, tapi reaksinya bisa berbeda, hasilnya bisa berbeda. Ada yang misalnya, kalau misalnya aku diledekin, tuh aku bisa marah, terus aku terluka. Tapi mungkin kalau KL yang emang mungkin ibaratnya kuat banget dan nggak terlalu sensitif, nah dia biasa aja nih efeknya. Nggak menyebabkan luka batin bagi dia, karena emang ya dia strong orangnya, ya seperti itu. Nah, sedangkan trauma ini menurut salah satu panduan dalam penegakan diagnosis gangguan jiwa adalah sesuatu yang mengarah pada suatu gangguan psikologis yang tentunya berhubungan dengan gangguan jiwa karena klinis di sini teman-teman yang dikarenakan adanya peristiwa yang mengancam jiwanya dengan gejala dan rentan waktu yang sudah ditentukan. Jadi biasanya itu kalau trauma ini istilahnya itu yang sesuatu udah masuk dalam gangguan jiwa. Jadi kan kalau seandainya tuh luka batin ini biasanya itu salah satu stimulusnya, nah trauma ini biasanya itu dampaknya. Jadi orang-orang yang punya luka batin ini itu akan biasanya bisa menyebabkan trauma. Jadi itu istilahnya orang yang punya luka batin belum tentu dia punya trauma.
Tapi kalau orang yang punya trauma, otomatis dia udah punya luka batin. Kayak seperti itu. Oke, next. Nah, tadi karena kita udah bahas apa sih itu luka batin. Nah, apa sih? Gimana sih Mbak? Gimana sih Teh? Gimana sih Kak? Mau cari tahu kita tuh sebenarnya tuh punya luka batin atau enggak? Gimana sih caranya kita ngeliat orang lain tuh punya punya luka batin atau enggak? Nah, ini ada beberapa cara yang bisa jadikan sama teman-teman bisa jadikan patokan untuk menilai diri sendiri atau orang terdekat atau orang di sekelilingnya. Nah, yang biasanya yang pertama itu adalah orang-orang yang punya luka batin tuh biasanya mereka akan cenderung mudah merasa cemas atas reaksi atau pendapat orang lain gitu. Jadi biasanya ini kalau seminarnya ada orang yang mungkin tiba-tiba ngejauhin dia gitu, ngejauhin nih tiba-tiba padahal misalnya mungkin seminggu yang lalu masih baik-baik aja nih, terus tiba-tiba ada temennya, pasangannya atau keluarganya tuh kayak bersikap tidak biasa dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini dia akan mudah merasa cemas, langsung eh, overthinking, langsung netting, negative thinking, karena aduh jangan-jangan aku mungkin ada salah-salah ngomong, jangan-jangan mungkin dia marah, jangan-jangan dia benci aku, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, sehingga mereka akan sangat udah merasa cemas saat mungkin sesuatu hal yang dulu pernah terjadi tuh ngelihatnya tuh kayak kayak sama pernah kejadian juga kok kayak ini nih, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sulit mengekspresikan perasaan dengan baik. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang mempunyai luka batin, mereka tuh kebanyakannya ya teman-teman, beberapa kasus, mungkin bukan nggak semuanya, tapi kebanyakan atau setengahnya mungkin ya, karena memang nggak ada datanya juga. Tapi itu biasanya memang orang-orang yang memiliki luka batin ini tuh mereka akan suka mendem. Jadi mereka lebih menahan diri. Karena apa? Karena mereka takut, mereka cemas untuk mengekspresikan perasaan mereka atau ngomong jujur tentang apa yang mereka rasain. Karena seperti yang di awal tadi, mereka malah takut atau cemas dengan reaksi atau pendapat orang lain tadi itu. Jadi sehingga mereka juga kayak lebih menahan diri gitu. Walaupun mungkin beberapa kasus juga ada orang yang punya luka batin, mereka jadi lebih agresif, jadi lebih blak-blakan juga ada. Jadi balik lagi itu sebenarnya tergantung kepribadian masing-masing juga. Nah, yang selanjutnya adalah sulit mempercayai orang lain. Ini biasanya orang-orang yang udah terluka batinnya, itu mereka akan sulit sekali mempercayai orang lain. Kenapa? Karena pengalaman buruk tadi itu. Sehingga mereka takut nanti, mungkin nanti orang ini nanti marah sama dia, orang ini nanti menolak dia, orang ini nanti menjauhi dia, orang ini nanti ngomongin dia di belakang, mempermalukannya dia nanti ke depannya, yang seperti itu. Makanya dia mereka itu tuh akan sulit sekali membangun hubungan yang baik juga dengan orang lain. Atau beberapa kasus juga mereka akan berada di sebuah hubungan yang toksik. Yang seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, sulit mengontrol emosi yang dirasakan. Nah, ini juga biasanya. Karena biasanya orang luka batin ini beberapa kasus itu mereka tuh sulit mengekspresikan perasaan mereka, sehingga terkadang akhirnya kalau udah lama nih, udah bertahun, mereka mendem semuanya sendiri itu, nanti ke depannya itu mereka akan lebih sulit mengontrol emosi mereka. Entah itu mereka jadi semakin sensitif ke depannya dengan orang-orang terdekat ya, biasanya entah keluarga, entah itu pasangan, entah sahabat. Mereka akan sulit mengontrol emosi dan misalnya nih, jadi dia kayak mudah nangis gitu. Misalnya diomongin dikit atau ditegur dikit, dinasehatin dikit, dia langsung nangis karena dia tuh kayak ngerasa kayak nyes gitu loh. Jadi kayak, aduh, apa aku yang kayak gini ya kayak gini. Jadi mereka akan bereaksi berlebihan tadi itu. Jadi sehingga mereka akan sulit mengontrol emosi mereka untuk menahan mungkin kayak sedihnya mereka, marahnya mereka, mungkin mereka bahkan tuh beberapa kasus juga mengeluarkan kata-kata kasar yang seperti mungkin kalau teman-teman lihat di media sosial sekarang ini tuh banyak banget tuh. Kalian bisa lihat kalau ada kasus viral, teman-teman cek di itu di kolom chat. Aku seneng banget kalau ngecek komen di kolom chat karena itu biasanya itu terlihat banget mana orang yang oke, maksudnya yang baik-baik aja, batinnya, psikologisnya sama yang enggak. Itu terlihat sekali teman-teman. Gitu. Jadi memang, tapi bukan berarti ini itu tidak bisa dirubah ya. Kontrol emosi itu bukan sesuatu yang bawaan dari lahir ya teman-teman ya. Jadi masih bisa kita kontrol sebenarnya. Cuman memang kalau untuk orang-orang yang punya luka batin, mereka akan sulit sekali mengontrol emosi mereka.
Entah itu emosi yang seperti aku bilang, emosi marah mereka, entah mungkin mereka tuh sulit, mereka apa ya, mengeluarkan kata-kata gitu yang baik, yang tersampaikan dengan sesuai tujuan mereka. Biasanya itu mereka akan pengennya tuh mengungkapkan apa, mengeluarkan apa, tapi itu malah tersampaikan seperti apa sama orang lain. Jadi misalnya nih, aku marah sama KL, terus aku tuh pengen marah sama dia tuh, gitu misalnya tuh. Maksud aku marahnya tuh karena aku kecewa, bukan aku benci sama dia. Tapi karena aku kesulitan mengontrol emosi karena aku punya luka batin tadi ini, yang tersampaikan sama KL adalah aku marah, aku benci sama dia, aku menjudgment dia, menghakimi dia. Yang seperti itu teman-teman. Jadi memang bahaya banget sebenarnya kalau kita tuh nggak apa ya, nggak tahu kalau kita itu punya luka batin. Jadi tuh kadang-kadang kita ngerasa, ah dia tuh emang kayak gitu kok orangnya, kayak gitu biasalah dia tuh emang kayak gitu. Atau kalau yang cewek sering, kayaknya dia mau PMS deh, kayaknya mau udah haid deh, mau mens deh, makanya dia tuh kayak gitu. Nah, padahal tuh mungkin itu bisa jadi rambu atau pertanda kalau kita itu punya luka batin. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah mudah berpikiran negatif terhadap orang lain atau diri sendiri. Nah, biasanya tadi ini itu adalah efek yang dari empat ciri tadi ya teman-teman ya. Gitu. Mereka mudah berpikiran negatif tuh karena ya mereka tuh cemas dengan pendapat orang lain, cemas dengan penilaian orang lain. Terus juga misalnya tuh jadi mereka tuh kayak jadi rendah diri, mereka takut mereka apa ya, takut salah sikap terhadap orang lain karena takut mendapat penolakan, takut nggak diterima, takut akhirnya itu mungkin dapat penghakiman dari orang lain, dapat kritikan negatif yang seperti itu. Jadi mereka itu bukan hanya efeknya itu ya, kalau orang punya luka batin itu bukan hanya ke orang lain, tapi ke diri sendiri juga akan berdampak sekali. Yang akhirnya itu bisa menyebabkan seseorang itu tuh lelah secara psikologis. Orang kalau lelah secara fisik tidur seger lagi. Tapi kalau orang yang lelah secara psikologis, mau mereka tidur berpuluh-puluh jam gitu, mereka tidak akan mendapatkan kesegaran atau fit atau yang kayak stamina-nya full energi, nggak bakalan gitu. Mereka akan lebih sulit mendapatkan istirahat yang cukup gitu. Mereka juga apa ya, akan kesulitan sekali untuk menikmati hidup mereka juga karena kecemasan, ketakutan tadi itu tumbuh melingkupi diri mereka. Yang seperti itu. Oke, next. Nah, jadi tuh karena kalau sekarang sih banyak banget sebenarnya orang-orang punya gangguan psikologis itu karena mereka punya luka batin setelah di cross check, setelah dilakukan konseling, setelah dilakukan asesmen. Nah, ini beberapa kasus, ya banyak ya faktor sebenarnya, cuman ini ada 5 penyebab seseorang tuh mengalami luka batin. Yang pertama adalah penolakan. Biasanya penolakan ini tuh terjadi entah itu dari orang tua atau keluarga, teman atau pasangan. Yang seperti penolakan ini tuh bukan hanya dalam kata-kata ya teman-teman ya. Biasanya itu juga pengaruh ke sikap atau perilaku orang lain ke kita. Aku sama CL sister banget nih kayak gitu. Terus tiba-tiba CL tuh menjauhin aku. Terus aku merasa tertolak. Atau misalnya CL langsung bilang, teh aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu ya. Soalnya udah capek banget dengan kamu teh. Gitu. Oke, aku langsung bisa tuh mungkin simpel ya teman-teman ya. KL mengungkapkan kata seperti itu, tapi terkadang itu tuh menjadi luka gitu. Jadi aku kalau seandainya memang aku yang sensitif banget orangnya, aku akan sedih terus aku terluka. Kayak tergores tuh hati aku tuh kayak sakit tapi nggak berdarah tadi tuh yang kata CL. Nah, yang itu. Terus yang selanjutnya adalah trauma masa lalu. Jadi ini yang biasanya tuh yang udah parah ya teman-teman ya gitu, yang ada pelecehan seksual gitu. Terus kekerasan kekerasan entah dalam oleh pasangan atau dari keluarga, lalu biasanya kecelakaan atau bencana alam. Nah, jadi trauma masa lalu ini juga bisa menyebabkan luka batin. Mungkin teman-teman kalau bencana alam ini atau kecelakaan itu ada orang yang mungkin dah yang mendapat bencana alam atau kecelakaan itu yang besar ya, itunya yang maksudnya sampai menyebabkan meninggal, yang seperti itu. Apalagi kalau bencana alam ya, gitu. Nah, itu tuh mereka yang akan rentan sekali untuk terluka batinnya. Karena emang shock ya teman-teman. Jadi kalau luka batin itu kayak shock terhadap apa yang terjadi.
Saat akhirnya mereka emang mungkin rapuh, rentan, riskan, nah itu mereka akan mudah sekali untuk terluka. Ya, seperti itu. Jadi hati kita ini, diri kita ini sebenarnya itu lebih tipis dari kulit, teman-teman. Kayak gitu. Kalau kulit kena itu kan kena pisau, mungkin kalau seandainya pisau yang nggak tajam banget tuh nggak terluka ya teman-teman ya. Tapi kalau yang tajam berarti pasti terluka. Tapi tuh kalau diri kita ini yang tumpul aja tuh bisa ngelukain kita. Perkara kata-kata yang simple aja. Aku benci deh sama kamu. Itu tuh bisa bikin kita terluka, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kehilangan orang yang disayang. Ini yang mungkin kita nggak bisa hindarin ya, teman-teman ya. Biasanya tuh orang-orang orang tua, anak, pasangan, ya seperti itu bisa menyebabkan luka batin juga. Ya, akhirnya membuat mereka juga itu merasa cemas, merasa takut, terus merasa sendiri, merasa takut ditinggalkan. Nanti nggak ada akan yang bisa bersama mereka lagi, nggak ada yang bisa membersamai mereka menghadapi dunia ini. Lalu selanjutnya ada perpisahan atau perceraian. Nah, biasanya ini perpisahannya ini entah mungkin kita punya orang tua yang bercerai gitu. Biasanya cara nggak sadar akhirnya itu membuat batin kita terluka. Karena biasanya tuh namanya manusia ya teman-teman nggak ada yang sempurna. Apalagi kalau seandainya orang tua yang udah cerai yang seperti itu, pasti ada minus-minusnya, pasti ada yang hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Mau nggak mau. Ya akhirnya itu membuat kita terluka, terluka dengan kondisi orang tua kita. Atau biasanya juga tuh bisa perceraian. Untuk orang-orang yang bercerai itu mereka punya luka batin karena biasanya mereka udah tersakiti banget dalam pernikahan tersebut. Entah pasangan suami istrinya, entah anaknya gitu. Lalu yang terakhir adalah pengalaman buruk di masa lalu. Biasanya ini keterkaitannya itu kayak bully, diperlakukan kasar, atau dihina di depan umum. Nah, itu bisa menyebabkan luka batin. Gitu. Kayak mungkin yang belum lama kasusnya lagi viral banget ini adalah kasus bunuh diri oleh seorang dokter yang lagi lanjutin spesialis karena dibully. Itu karena terluka batinnya. Dia udah dilecehin, udah diperlakukan dengan tidak baik, batinnya terluka, simpan waktu yang lama, kurang mendapat support system juga, sehingga akhirnya batinnya terluka dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Sebenarnya tuh kita nggak mungkin bisa menghindari 5 hal tadi ini sih. Gitu. Terutama tuh yang mungkin nomor 3 ya, kehilangan orang yang disayang. Entah pacar, entah istri, entah suami, entah orang tua, entah sahabat, itu sulit banget. Dan itu kadang-kadang itu kita sulit mengontrol diri juga dalam menerima hal tersebut. Gitu. Yang akhirnya tanpa sadar kita tuh, kok utuh nggak aku yang dulu ya? Kok aku begini ya? Gitu. Jadi harus di cross check lagi nih. Coba di teman-teman sambil dengar ini, sambil ingat-ingat, sambil dievaluasi dirinya sendiri atau orang terdekat. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah bahas tadi itu apa sih luka batin itu, penyebabnya apa, cirinya apa. Nah, selanjutnya yang kita bahas kenapa sih kita tuh harus mengetahui dan menyembuhkan luka batin yang kita miliki gitu. Hmm, Kak, nanti bakalan itu kok sembuh sendiri kok. Nanti bakalan lewat juga kok kan. Biarkan aja waktu yang menjawab semuanya. Biarkan waktu yang menyembuhkannya. Nggak seperti itu konsepnya teman-teman. Ibaratnya itu luka batin ini tuh kayak luka fisik. Yang dimana kalau seandainya memang kita tidak memberikan pengobatan yang tepat, tidak kita cari obatnya, itu akan bisa memburuk ke depannya gitu. Bahkan biasanya kalau udah memburuk, biasanya luka batinnya kalau udah memburuk, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Entah kita akan lebih kesulitan dalam membangun sosial, menjalin hubungan dengan lawan jenis, hmm, atau mungkin bisa juga hubungan kita buruk sama orang tua, gitu. Jadi sangat penting sekali kita tuh mengetahui, lalu kita menyembuhkannya. Ya, seperti itu. Karena tidak ada waktu yang menyembuhkan itu tidak bisa dilakukan untuk luka batin, teman-teman. Kalaupun bisa itu kayak kasus langka banget. Sejauh ini aku temuin
belum ada yang bisa menyembuhkan luka batin itu ya, waktu tuh nggak ada. Oke, seperti itu. Oke, next. Nah, penyembuhan luka batin ini merupakan sesuatu proses yang dimana tuh ada mengingat, memahami, menerima, dan dan menerima kembali pengalaman yang melukai batin seseorang. Jadi itu tuh proses penyembuhan luka batin ini tuh nggak apa, nggak ekspres teman-teman, nggak instan gitu. Jadi butuh waktu juga kayak gitu. Nggak bisa misalnya teman-teman habis ikutan webinar ini besok langsung sembuh nih karena udah tahu nih caranya nih langsung dieksekusi nih malam ini nih cara metodenya nih, nggak begitu. Jadi butuh proses dan yang pastinya jangan terlalu juga fokus sama hasil aku pengen sembuh, aku harus buru-buru gitu. Jadi lebih kayak pelan-pelan aja, jangan juga teman-teman paksain karena kalau dipaksain itu nanti kita akan berhenti tengah jalan, nanti pengobatannya tuh jadi setengah-setengah. Seperti itu. Sehingga kenapa sih kita juga tuh harus nyembuhin luka batin ini itu adalah karena dengan kita menyembuhkan luka batin itu, nantinya kita nggak akan mempunyai hambatan atau bisa meminimalisir hambatan atau kesulitan kita dalam kehidupan saat ini dan saat yang akan datang di masa depan nanti. Jadi kenapa sih luka batin itu perlu banget disembuhin itu ya karena biar nanti kita lebih siap nih untuk menyambut masa depan, bertemu orang-orang baru, mempertahankan orang-orang yang sampai detik ini bersama kita. Yang Oke, next. Oke, selanjutnya cara menyembuhkan luka batin. Cara yang pertama banget yang harus teman-teman lakukan adalah mendeteksi atau memahami luka batin yang dimiliki. Ini udah harus yang paling pertama teman-teman lakuin. Gak bisa langsung ujuk-ujuk teman-teman self healing itu nggak bisa. Jadi yang paling pertama banget adalah kita harus mendeteksi, memahami dulu apa sih sebenarnya luka batinku, apa aja sih luka batinku ini. Karena kalau seandainya nih kita nggak tahu luka batin kita apa, ibaratnya tuh kita berobat tanpa tahu penyakitnya apa. Jadi bisa aja mungkin salah obat, salah treatment, ya seperti itu. Makanya penting banget memahami dulu kita punya luka batin apa. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui, kita menerima luka batin yang kita miliki tadi itu menjadi bagian dalam diri kita sendiri. Menerima ini tuh di dalam menerima ini tuh ada memaafkan dan mengikhlaskan. Luka batin itu udah terjadi dan nggak bisa kita balik ke masa lalu untuk memperbaiki atau menghindari luka batin itu. Sehingga yang paling bisa kita lakukan adalah kita menerima hal-hal buruk, luka-luka batin tadi itu menjadi bagian dari diri kita sendiri, gitu. Dan kita coba memaafkan entah itu kejadian tersebut, entah itu orang lain ataupun diri kita sendiri. Dan tentunya juga kita harus mengikhlaskan hal-hal yang di masa lalu yang akhirnya membuat kita terluka, terutama batin kita. Yang ketiga itu adalah mengambil keputusan atau tindakan. Jadi setelah kita tahu tuh luka batinnya apa, lalu kita udah bisa menerima luka batin kita, dan selanjutnya adalah yang harus kita lakuin, mengambil keputusan. Ada dua keputusan yang teman-teman bisa lakuin. Yang pertama adalah mendatangi tenaga profesional, psikolog klinis, atau melakukan self-healing. Baik lagi, teh, ini harus dicobain dua-duanya. Enggak juga, kayak gitu. Kalau seandainya rasa-rasanya teman-teman mungkin nggak siap untuk mendatangi tenaga profesional dan mungkin merasanya luka batin itu belum yang kayak ekstrim sampai mengganggu teman-teman sehariannya, is okay bisa cobain dulu self healing gitu. Karena mungkin kalau mendatangi orang lain juga, aduh nanti aku udah ngeluarin uang nanti malah nggak cocok ternyata ke psikolognya, nggak nemu psikolog yang cocok segala macam. Nah, jadi teman-teman bisa lakuin pertama dulu tuh dengan self healing tadi ini, melakukan dengan cara-cara yang bisa dilakukan dengan teman-teman lakuin sendiri, sehingga mungkin itu akan membantu teman-teman mendapatkan obat untuk sembuh dari luka tadi, yang seperti itu. Tapi harus di cross check lagi teman-teman, sekiranya ini permasalahan teman-teman alamin itu bisa dihandle sendiri atau enggak. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, sebelum kita membahas
apa aja metodenya itu kita akan bahas sedikit. Apa sih self healing itu? Nah, self healing itu adalah metode atau cara yang dilakukan individu untuk menyembuhkan luka batin atau psikologis yang dimiliki. Jadi itu self healing itu bermanfaat untuk tidak hanya untuk kesehatan emosional atau psikologis kita, tapi juga kesehatan fisik. Yang seperti itu. Namun yang harus teman-teman garis bawahi dan ingat, self healing ini harus berasal dari keinginan diri. Nggak bisa tuh nanti aku maksa CL untuk melakukan self healing, padahal CL-nya sendiri nggak mau. Ya nggak bisa. Karena self healing ini namanya self, diri sendiri, sehingga harus benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Nggak bisa tuh mungkin kayak CL maksa, Teh, kita self healing, Teteh kan harus sembuh kayak gini, biar luka batinnya tuh nanti nggak jadi kendala untuk Teteh. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi harus benar-benar niatnya itu, keinginannya itu memang harus dari diri kita sendiri. Oke. Oke, next. Nah, ini dia kita sampai pembahasan yang mungkin ditunggu teman-teman. Gimana sih cara metode self healing itu? Metode self healing yang pertama adalah berbelas kasih terhadap diri sendiri atau self compassion. Kalau bahasa kerennya psikologi itu self compassion gitu. Jadi berbelas kasih ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya? Simpelnya itu memaafkan dan mengikhlaskan yang seperti tadi kita bahas sebelumnya. Kita memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang buruk. Gitu. Karena kita nggak mungkin kembali ke masa lalu, seperti yang bilang, kita nggak mungkin juga mengontrol orang lain untuk harus bersikap seperti apa ke kita. Kita juga nggak mungkin bisa mengontrol situasi dan kondisi, sehingga yang bisa kita adalah kita berbelas kasih terhadap hal-hal yang mungkin di luar kontrol kita yang terjadi selama kita hidup tadi ini gitu. Simple sebenarnya berbelas kasih dengan memaafkan, dengan mengikhlaskan. Tapi itu merupakan suatu cara yang susah sekali akan kita eksekusi, kita lakukan. Seperti itu. Bahkan mungkin akan memakan waktu seumur hidup. Karena kita kan setiap selama kita hidup ini kita akan terus menemukan sumber-sumber stres gitu sehingga kita akan mungkin harus benar-benar menerapkan metode self healing ini agar kita tidak terlalu berlarut terhadap hal-hal menyakitkan di masa lalu tadi itu atau hal-hal yang mungkin situasi di luar kontrol kita. Yang kedua itu bisa dengan me time, melakukan hal-hal yang disukain. Jangan salah loh teman-teman, melakukan hal-hal yang menyenangkan yang kita sukain itu bisa memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Kadang kita mungkin terlalu larut sama kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari dengan kerjaan, dengan tugas kuliah mungkin, dengan keluarga, sampai kita lupa menyisipkan waktu me time untuk diri kita sendiri. Untuk biar kita itu bisa mengistirahatkan bukan cuma tubuh, tapi kondisi psikologis kita atau batin kita juga itu bisa lakuin dengan misalnya sesimpel dengan baca buku, mungkin kalau kita suka baca buku, dengan melukis, dengan dengerin musik, dengan jalan ke mall atau ke jalan ke tempat yang wisata alam, dengan camping yang seperti itu. Tentunya me time ini yang berisikan itu adalah hal-hal yang kita sukain ya, bukan hal-hal yang orang lain sukain. Harus teman-teman garis bawah itu. Hal-hal yang kita sukai. Yang benar-benar saat kita ngelakuinnya itu kita bahagia, kita bisa berjeda sejenak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meditasi atau bahasa kerennya itu di psikologi mindfulness. Mindfulness ini sudah terbukti efektif, banyak banget penelitian yang menjelaskan kalau sangat mempengaruhi eh, individu dalam meningkatkan kebahagiaan, dalam meminimalisir stres, dalam menurunkan stres, kecemasan, ketakutan, bahkan depresi. Gitu. Cuman tentunya nggak bisa cuman sekali lakuin meditasi, mindfulness, besok langsung baik-baik aja. Nggak seperti itu. Itu metode self healing ini, kalau seandainya teman-teman ngelakuin metode meditasi, mindfulness tadi ini dilakukan rutin, itu akan membuat teman-teman bisa berproses, bisa healing, self healing tadi ini. Begitu. Banyak kalau seandainya teman-teman mau tahu itu tuh sebenarnya meditasi ini tuh sesimpel kalau seandainya emang susah menghafal
atau mendengarkan instruksi dari orang lain, itu teman-teman tinggal nyari aja musik mindfulness, musik meditasi, atau musik relaksasi. Dan misalnya itu bisa teman-teman lakuin saat misalnya lagi stres banget, lagi trigger dengan sesuatu hal yang kurang menyenangkan deh hari ini misalnya. Bisa dengarkan musik meditasi tadi itu, musik mindfulness tadi, agar kita tidak tegang. Jadi kalau stres itu tegang ya teman-teman ya. Stres tegang akhirnya terluka seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah berbicara dengan diri sendiri atau self-talk. Jadi self-talk ini atau berbicara dengan diri kita sendiri ini tuh bukan berarti kita gila ya teman-teman ya. Bukan berarti kita kurang kurang sadar atau aneh, tapi malahan itu baik. Tapi tentunya dilakukan tidak di tempat yang ramai, tidak tempat umum. Tentunya di tempat yang privasi di kita. Jadi kadang-kadang tuh memang kalau seandainya kita akan berbicara dengan diri kita sendiri, itu tuh akan cukup membantu kita untuk sadar, untuk berjeda, untuk lebih memahami apa yang kita inginkan sebenarnya. Yang selanjutnya yang kelima ada menulis jurnal atau journaling yang kerennya nih journaling ini. Jadi sesimpel kita menuliskan. Jadi kadang-kadang kita itu nggak ada tempat nih, nggak ada wadah untuk mengeluarkan unek-unek. Kita bisa dengan melakukan menulis jurnal tadi ini. Gitu. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup dan berkualitas. Nah, kita penting banget untuk istirahat yang cukup dan berkualitas. Kenapa? Agar kita tidak makin stres. Gitu. Jadi kalau seandainya kita nih udah terluka batinnya, udah lelah secara psikologis, terus kita nggak bisa mendapatkan istirahat yang cukup, itu akan semakin membuat kita tidak baik-baik aja atau kondisi kita akan memburuk. Ibaratnya seperti simpel gini. Kalau penyakit fisik nih, kita tuh itu harus istirahat. Tapi kita ngeyel, kita tetap kayak mau aktivitas yang kayak biasanya. Ya tumbang, ya pingsan, ya memburuk, yang seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah berolahraga. Berolahraga ini banyak sekali penelitian yang menjelaskan kalau dengan kita berolahraga tuh kita bisa memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Gitu. Karena biasanya kalau kita udah berolahraga, kita fokus selain kita mengeluarkan keringat, selain untuk sehat, itu juga untuk kita self healing atau meningkatkan kebahagiaan kita tadi itu. Sesimpel misalnya kita tuh kayak jalan santai, nggak usah deh kalau mau jogging yang lari, itu terlalu berat banget. Sesimpel kita jalan kaki 15 sampai 30 menit tiap hari atau minimal 3 kali seminggu. Ya seperti itu. Jadi teman-teman, ini bisa beberapa yang mungkin teman-teman bisa langsung eksekusi gitu. Bisa teman-teman eksekusi langsung yang tentunya juga tidak semua teman-teman bisa lakukan. Jadi pilih kira-kira metode seperti apa aja yang teman-teman bisa lakukan secara mandiri tadi ini untuk self healing tadi ini. Pilih beberapa. Jadi jangan satu, tiga, minimal tuh tiga. Jadi kalau seandainya merasa nggak cocok nih, aku kayaknya mau metode self healingnya me time, mau nulis jurnal sama olahraga aja deh. Nah, jadi nanti tuh bisa dikombinasi. Kalau cuma satu tuh kurang nanti efektivitasnya dalam proses sembuh tadi ini. Harus maksimalin juga. Oke, next. Oke, sampai akhirnya kita di thank you teman-teman sudah mendengarkan eh bukan salah. Sudah berproses malam ini dengan materi-materi yang mungkin teman-teman bingung, ada beberapa, nanti boleh ditanyain, kita akan masuk ke sesi diskusi selanjutnya. Jadi, healing the world begins with healing yourself. Jadi memang sebelum kita menyembuhkan orang lain, kita harus sembuhkan diri kita sendiri dulu. Wah, Oke, luar thank you, aku biasa kembalikan ke sekali. Cael. Boleh teman-teman kita kasih reaction tepuk tangannya buat psikolog kita hari ini yang udah sharing ilmu yang sangat bermanfaat buat kita ya teman-teman. Tadi katanya healing the world begins with healing yourself gitu. Kita harus sembuh dulu kalau kita mau nolongin orang lain. Gitu ya Teh ya, gitu ya teman-teman. Jadi tadi
Cel sempat dengerin juga tuh, menarik banget ya, di mana teman-teman harus sadar nih, kira-kira kita punya nggak ya luka batin. Ini kayak tadi yang pada on cam tuh, ih kira-kira aku masuk ciri-cirinya nggak ya gitu kan. Nah, tadi ada poin-poinnya tuh kan, jadi teman-teman bisa reflektif dari materian hari ini. Nah teman-teman, setelah ini bakalan ada sesi tanya jawab nih gitu. Teman-teman yang mau nanya boleh untuk tanya di kolom chat atau raise hand ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau ada sesi foto dulu. Jadi teman-teman yang sekarang hadir boleh untuk on cam sebentar yuk. On cam kita foto. Oke. Ayo dibuka. Dihitung ya. Oke. Oke, mantap. Kita mulai ya. Tim udah siap untuk foto? Mungkin aku boleh minta tolong PPT-nya dimatiin dulu biar kelihatan semuanya. Oh iya, PPT-nya Ya, dimatiin dulu. terima kasih. Oke. Oke, teman-teman ditunggu ya yang belum on cam. Dan cantik dulu, yang cakep dulu. Iya, dulu daripada cantik dan ganteng. Ini kan kalau begini enak nih lihatnya. Siapa yang ngitung teh? Oke, Lauren? Cal atau Lauren? CL aja. Tolong dibantu Oh, ya. oke, udah siap? Oke, Satu, dua, tiga. Lagi. tunggu sebentar. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, thank Oke, you semuanya. ya, thank you semuanya. Iya, oke teman-teman boleh nih, karena kita udah sesi foto, boleh yang mau nanya silakan langsung raise hand aja. Umum teman-teman dapat kesempatan untuk bertanya apapun atau mau sharing atau mau ngasih pendapat, boleh banget nih di kolom chat atau raise hand. Yuk ditunggu ada yang, oh ini udah ada nih yang nanya. Oh, CL bacain ya Teh ya. Oh, udah ada yang raise hand, kita yang raise hand dulu kali ya. Oke, silahkan Mas Farid Muhammad, silakan. Boleh perkenalan diri dulu kali ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya Farid Muhammad Sidik dari Bandung. Nah, aku mau tanya nih ke Ibu Natasha terkait luka batin itu semisal udah teridentifikasi nih, udah terselesaikan di masa lalu mungkin di jarak semisal 1 tahun nih dari kejadian. Nah, dari 1 tahun tersebut, semisal di sekarang ini masih apa ya, kayak ada lagi tertrigger sama sesuatu gitu kan, yang kadang-kadang itu yang asalnya kayak ngerasa terselesaikan tapi kayak terpantik lagi gitu ke trigger. Hmm. Itu emang bisa terjadi gitu. Semisal yang dirasa udah teridentifikasi dan sudah terselesaikan, namun sekarang kayak ada sesuatu yang serupa jadi tertrigger lagi gitu kan. Nah itu Hmm. apakah termasuk luka batin yang lalu udah, ya termasuk luka batin yang lalu yang bangkit kembali atau gimana ya? Hmm. Oke, terima Oke, kasih. oke, Oke, sama-sama Farid. terima kasih Farid pertanyaannya. Boleh langsung dijawab kali ya Ibu Natasha? Oke, Oke, silakan. ini pertanyaan Farid adalah pertanyaan yang bagus banget. Jadi teman-teman, eh, tadi seperti Farid bilang, kita tuh kayak ngerasa di masa lalu, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau dulu banget gitu. Dan rasanya kita udah tahu kayaknya apa, terus udah kayak rasa tuh kayak udah sembuh. Terus ternyata saat sekarang kok ke-trigger lagi. Kenapa? Apakah emang bisa seperti itu? Biasanya untuk kasus-kasus yang akhirnya itu misalnya ternyata kita saat ini masih ke-trigger dengan hal yang sama, itu berarti lukanya belum sembuh total. Atau biasanya itu bisa jadi sebenarnya tuh lukanya itu bukan di situ.
Makanya penting banget kita itu mencari tahu akar luka batin kita tadi itu. Biasanya tuh kalau kita di dewasa kayak gini, kita tuh cuma nyadarnya itu belum yang sampai ke akarnya banget. Jadi sehingga kita ngerasa kita udah menyelesaikan, ternyata tuh kok muncul lagi, kok ada lagi ini, kok nggak enak lagi hati ini, kok kayaknya aku ngerasa kayak kejadian yang lalu kok aku ngalamin kembali. Itu biasanya itu adalah karena kita belum bisa benar-benar sembuh dari luka batin tadi itu. Atau biasanya mungkin bisa jadi aja juga kita kemarin udah mencoba berproses untuk sembuh, metodenya tuh belum efektif. Ibaratnya itu kayak kita misalnya itu kalau fisik tuh kita tuh udah dioperasi, udah diangkat tuh kayak tumor atau penyakit ganasnya itu, terus tiba-tiba tuh kambuh lagi. Itu bisa jadi juga ada kasus beberapa yang emang kita udah sembuh, muncul lagi juga kembali itu tuh karena emang akhirnya itu udah sembuh tapi tuh kayak muncul kembali karena emang kita akan ngalamin terus stres ya. Cuma itu kasus langka. Tapi biasanya kalau untuk yang sering dialami itu biasanya itu memang adalah luka itu tuh belum tersembuhkan dengan baik. Jadi yang dulu yang sakit itu mungkin sebenarnya itu tangan, tapi yang diobatin itu kaki, gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus di cross check lagi. Sebenarnya apa luka batin yang sebenarnya itu dimiliki biasanya kasus-kasus di dewasa ya teman-teman nih kayaknya teman-teman udah pada dewasa semua sih udah punya KTP semua sepertinya nih. Jadi itu kita tuh kadang tanpa sadar sebenarnya luka batin kita itu kita alaminnya tuh dari kita masih anak-anak, dari masa remaja. Yang kita atasin itu luka kita di masa dewasa. Nah, itu yang sebenarnya itu kurang tepat penanganannya. Treatmentnya nggak oke, pengobatannya nggak sesuai dengan lukanya. Jadi itu ya kurang efektif. Bukan berarti nggak efektif sama sekali ya. Mungkin ibaratnya mungkin efektifnya cuma 20%. Kalau luka itu kan sebenarnya kalau untuk sembuh itu biasanya harus 50% minim banget kan biar nggak ngalamin hal yang sama lagi. Kayak gitu loh. Seperti itu. Yes. Semoga membantu. Oke. Oke, Oke, terima kasih Ibu gimana atas Mas Faris jawabannya. terjawab? Oke, terjawab. Cukup atau ada tanggapan lagi? Nah, iya ada nih. Kayak semisal efeknya tuh kayak ke fisik juga gimana tuh, Bu? Nah, ini menarik juga. Semisal jadi kayak tegang di leher atau kayak gitu. Atau, Hmm, iya betul, kayak tegang di leher kayak gitu. Sama jadi kadang-kadang di suatu apa situasional jadi pikiran tuh kurang kurang jadi kurang nasional gitu, irasional, kurang fokus kayak gitu. oke. Itu tingkatan yang paling tingginya gitu. Oke. Berapa lama keluhan fisiknya Oh, itu cukup dialamin? eh, sekitar 2 tahun ya. Soalnya kayak beda banget sama karakter saya dulu juga gitu kan. Oke, aku langsung jawab aja ya, CL ya. Karena seperti kita banyak pertanyaan nih, jadi kita langsung jawab. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita punya luka batin, sebenarnya kan diri kita tuh stres, dalam kondisi yang stres teman-teman. Tiba terluka itu stres. Diri kita ya, bukan tubuh kadang tuh mungkin. Tapi itu yang harus teman-teman ketahui juga adalah fakta yang menarik adalah saat kita tuh kondisi psikologis kita itu nggak baik-baik aja, itu memang akan sangat mempengaruhi kondisi fisik. Bahkan tuh bukan cuma kondisi fisik, bahkan kognitif kita juga bisa terganggu. Jadi sehingga kalau teman-teman yang merasa kayak punya luka batin, kok mudah kayak tegang di lehernya, di bahunya, di kepalanya suka sakit kepala, suka pusing, kok tiba-tiba mahnya kambuh, terus kok susah fokus, kok mudah lupa. Itu adalah alarm dari diri kita sendiri untuk mengingatkan kita kalau ada yang perlu kita perhatiin, perlu kita sembuhin, perlu kita cari tahu kenapa. Cuman kadang-kadang mungkin dari kita tuh, aku kayaknya mungkin karena capek aja. Aku kayaknya mungkin lagi banyak kerjaan aja. Aku kayaknya mungkin karena mau mens aja nih, mau haid aja nih, kalau yang cewek-cewek nih biasanya. Tanpa menyadari kalau sebenarnya itu adalah bentuk apa ya, tubuh kita ini punya alarm, punya cara sendiri untuk memberikan alarm untuk kalau sebenarnya kita tuh nggak baik aja. Biasanya kalau seandainya itu kita udah dibeli alarm kecil-kecil tapi kita nggak nyadar, mereka akan lebih menunjukkan lagi tanda-tanda atau keluhan-keluhan lainnya untuk membuat kita notice.
kenapa nih? Kok aku ngerasa badan aku sakit ya? Kok aku merasa kesulitan tidur ya? Kok aku kalau bangun tidur tuh nggak segar ya? Kok aku sering sakit kepala ya? Kok aku sering pusing ya? Kok aku seperti ini ya? Nah, itu tuh sebenarnya bentuk tubuh kita itu, diri kita itu memberitahu kita. Cuma kadang-kadang balik lagi kita kurang aware, kurang peka. Jadi sangat penting sekali teman-teman, jangan menyepelekan apapun yang terjadi dalam diri kita sendiri. Karena kadang-kadang itu adalah tuh signal dari diri kita sendiri. Jadi alam bawah sadar kita tuh ngingetin kita, ini loh kamu sebenarnya tuh capek secara psikologis, kamu tuh sebenarnya punya luka, ayo dong disembuhin biar kamu tuh nanti aku nggak memberikan keluhan-keluhan atau gejala lainnya yang lebih ekstrim. Seperti itu. Itu Farid. Oke, paling kayak gitu Mas Faris, cukup ya. Karena banyak nih pertanyaannya. Oke, semoga Nanti boleh terjawab lagi ya. kalau masih ada waktunya. Oke, terima kasih banyak Mas Farid. Oke. Selanjutnya mungkin yang di kolom chat dulu ya Teh ya. Kita gantian dulu nanti baru yang raise hand. Cel baca ini ada pertanyaan dari Cici katanya, Kak, caranya kita bisa tahu apa yang membuat luka batin gimana ya? Karena biasanya hal yang tidak menyenangkan pasti kita berusaha melupakan. Jadi kejadian itu langsung ke skip dari pikiran kita. Baiknya kan kita menerima dulu hal-hal yang tidak menyenangkan baru pelan-pelan dirilis. Tapi udah lupa kejadiannya. Kemudian kedua, ketika kita terlalu sensitif atau reaktif di keluarga, walaupun itu hal-hal kecil, apakah itu artinya ada luka batin di keluarga? Boleh langsung dijawab? Oke, jadi gimana sih caranya yang mungkin teman-teman bisa lakuin secara mandiri untuk mengetahui luka batin yang teman-teman miliki? Yang pertama, yang paling teman-teman bisa lakuin adalah dengan teman-teman memahami diri teman-teman sendiri dengan menulis. Biasanya dengan kita menulis, akhirnya kita bisa melihat gambaran diri kita sendiri. Kenapa aku bilang menulis bukan cerita? Karena kalau cerita tuh kita nggak bakalan apa ya, tahu, kita nggak akan bisa melihat. Jadi yang paling gampang itu adalah dengan menulis. Jadi kita tulis nih kalau untuk mengetahui apa yang kira-kira mungkin membuat kita terluka adalah dengan kita menuliskan hal-hal apa aja yang selama ini sampai sekarang ini tuh sering membuat kita terganggu. Itu dari dimulai misalnya yang hal-hal yang mudah membuat kita menangis, mudah membuat kita marah, atau mungkin mudah membuat kita merasa sedih, tiba-tiba tuh kayak murung, tiba-tiba yang seperti itu, atau membuat kita negative thinking. Dengan akhirnya kita mencari tahu itu mengingat kembali, tapi nggak perlu yang benar-benar yang apa ya, urutan ya teman-teman. Seingat temannya aja. Misalnya aku eh, sedih banget saat KL ngomong aku nggak mau ketemu Teteh lagi gitu, gitu. Misalnya seperti itu ya CL ya. Jangan sampai ya CL ya. Gitu. Terus misalnya aku sebenarnya terluka saat dia memperlakukan aku seperti itu. Aku sebenarnya marah. Dia bersikap seperti itu. Aku sebenarnya kecewa. Dia begini seperti begini ke aku gitu. Misalnya apa ya kira-kira ya yang bikin marah tuh diabaikan. Aku kecewa sebenarnya diabaikan seperti itu gitu. Jadi itu sesimpel kita menuliskan hal-hal yang kita rasa tuh tidak menyenangkan di hati kita. Itu bisa merasa sendiri ya teman-teman ya. Saat ada situasi yang tidak menyenangkan untuk kita, yang membuat emosi negatif kita tuh muncul. Bisa di cross check dari sana. Diingat-ingat lagi nih di masa lalu hal-hal apa aja. Aku sebenarnya itu marah banget dengan sikap teman-temanku di masa SMP. Gitu. Atau mungkin aku nggak seneng banget sebenarnya itu sama eh, apa ya kasusnya ya orang tua aku yang dulu tuh itu suka memerintah marah-marah yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau luka batin ini tuh bisa di cross check tuh dari masa lalu banget sih teman-teman. Jadi bisa mungkin cek tuh dari masa SD SMP itu sebenarnya agak-agak masa-masa yang riskan. Jadi teman-teman bisa cross check dari sana hal-hal yang nggak menyenangkan seperti apa yang pernah teman-teman alamin gitu. Misalnya pernah mendapatkan kekerasan, entah itu secara fisik ataupun yang cuma omongan doang, yang seperti itu. Terus mungkin pernah kayak dikecilin sama teman-teman juga gitu. Pernah dipermalukan gitu, atau pernah hmm, dihina yang benar-benar yang bikin teman-teman sedih. Itu bisa di cross check.
cek kembali dari masa lalu kecil-kecil itu, entah masa anak-anak yang usia SD, TK, SMP, sampai SMP sih biasanya sih, SMP, SMA, masa-masa sekolah itu coba di cross check lagi. Ada nggak sih kejadian-kejadian itu yang membuat teman-teman itu sungguh menguras emosi negatif teman-teman. Emosi negatif ya, kalau emosi positif biasanya nggak akan berpengaruh. Cuman emosi negatif coba di cross check lagi. Itu cara apa ya, cara mudah teman-teman cari tahu. Jadi nanti teman-teman bisa tandain habis dibulatin. Mana yang menurut teman-teman tuh paling parah. Nanti menurut teman-teman akan bisa cek. Nggak perlu berurutan. Jadi tuh misalnya tuh untuk biar memudahkan teman-teman membaca kembali itu adalah jangan lupa memberikan waktunya. Misalnya dalam kurung SMP gitu. Aku nggak suka waktu dibully waktu SMP gitu dalam kurung kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cross check sebenarnya itu apa sebenarnya akarnya. Atau mungkin malah mungkin karena faktor keluarga. Jadi sebenarnya kalau aku banyak kasus sih, kalau yang aku tanganin sekarang ini, pasien-pasien aku itu banyaknya permasalahan sebenarnya keluarga sebenarnya teman-teman. Cuma balik lagi tuh orang beda-beda ya teman-teman ya. Ada juga yang karena emang lingkungan sekolahnya, gurunya, teman-teman sosial tangganya segala macam tuh bisa. Atau mungkin dari pacar, pasangan, nah itu bisa di cross check kembali. Nah, yang kedua, ketika kita terlalu sensitif atau reaktif di keluarga, walaupun itu hal-hal kecil, apakah itu artinya ada luka batin di keluarga? Ya, tentu saja. Sudah pasti itu, gitu. Apalagi itu udah sering banget kita bereaksi berlebihan terhadap perlakuan keluarga ke kita. Kalau mungkin cuma sekali, ya mungkin kita emang lagi bad mood aja, lagi bete aja hari itu, lagi bad day, istilahnya seperti itu. Cuman kalau seandainya itu konsisten, terus-menerus, nah itu sudah pasti ada luka batin. Biasanya emang luka batin ini tuh seringnya itu memang dari keluarga lebih banyaknya. Karena emang kita dari kecil kan sama keluarga ya. Biasa kalau sosial itu lingkungan kedua yang kita datengin. Seperti itu. Semoga membantu. Oke, Teh Cici semoga membantu ya, semoga terjawab. Boleh di komen lagi di kolom chat. Selanjutnya masih boleh nih, Teh Natasha? Yap, resen aja nggak apa Oke, masih yang panjang raise kita ini. hand. Silakan Teh Selvira Aulia. Boleh Teh pertanyaannya? Iya, izin bertanya, Kak. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama aku Selvira Aulia dari Bandung. Pertanyaan aku, jika kita sudah memberi kepercayaan terhadap seseorang dan orang tersebut memberikan luka yang cukup berat atau bisa disebut trauma, apakah kita yang memiliki trauma tersebut akan selalu berpikiran negatif terhadap orang tersebut? Dan sikap apa yang bisa kita lakukan agar orang tersebut tidak merasa tersakiti oleh perkataan atau perlakuan kita? Oke, terima kasih Salvira. Oke, Teh Selvira, terima Ya, kasih pernyataannya, pertanyaannya. Silakan Teh Natasha Rogi harus Cael kan, jawab. Rogi Cenah. Iya. Oke, jadi tadi pertanyaan aku agak lupa pertanyaan. Jadi yang jelasnya apa untuk yang awal tadi apa? Aku jadi lupa. Oh Jadi tadi. dia tuh udah ngilangin Oh kepercayaan iya gitu ya, ya, oke oke Kak. oke. Oke Heeh. oke oke. Sebenarnya kalau seandainya kita itu misalnya udah percaya sama orang, terus akhirnya mungkin hubungan kita buruk sama orang tersebut, gimana sih akhirnya kita tuh juga apa ya, tidak terganggu banget dengan hal tersebut tadi itu, gitu kan ya CL ya tadi kan? Oke, sehingga tuh yang paling paling banget teman-teman bisa lakukan itu adalah gimana sih caranya? Ya kita dengan memaafkan dan mengikhlaskan. Yang paling banget yang bisa kita ingat banget, aku tuh selalu mengingatkan diri aku sendiri itu untuk kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain bersikap seperti apa. Kita juga nggak bisa apa ya, menghindari sikap buruk atau hal-hal yang hal-hal yang tidak menyenangkan orang lakuin ke kita. Yang paling bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Sehingga yang benar-benar bisa kita lakukan adalah kita memaafkan. Gitu loh. Kita ketemu sama orang itu, ya kalau seandainya kita belum benar-benar bisa memaafkan itu it's okay teman-teman. Masih belum bisa kayak interaksi langsung sama orang-orang itu juga nggak apa-apa. Kayak itu, it's okay kayak gitu. Itu proses. Cuman jangan sampai aja kita itu membiarkan itu berlarut. Karena tuh sebenarnya memaafkan, entah itu ke orang lain atau ke diri kita sendiri itu ya sebenarnya efek yang paling berasa itu adalah ke diri kita sendiri. Jadi memaafkan ini adalah untuk kebaikan kita. Sehingga kita nggak ke-trigger lagi. Sehingga kita mungkin nanti walaupun mungkin tidak bisa memberikan kepercayaan yang sama besarnya, sama porsinya seperti dulu,
Tapi ya udah kita selayaknya hubungan manusia aja yang seperti itu. Karena kalau seandainya kita juga berputar sama kecewaan kita, kemarahan kita, kesedihan kita terhadap hubungan yang akhirnya memburuk itu hanya akan menyakiti kita dan membuat kita lelah secara mental. Dan seperti itu. Jadi kalau seandainya tuh memaafkan itu memang susah teman-teman, susah banget apalagi itu memang orang-orang yang berpotensi nyakitin kita itu ya emang orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Gitu. Kalau orang-orang mungkin random itu mungkin nggak akan terluka banget teman-teman ya udah sih kenal mereka. Dan emang tuh kita nggak bisa ngindarin juga. Jadiin saat akhirnya kita mungkin memburuk hubungan kita dengan seseorang atau nggak baik lagi, hilang deh kepercayaan kita sama orang lain. Jadiin itu aja evaluasi untuk diri kita sendiri. Ya seperti itu. Karena tuh itu mungkin cara Tuhan untuk memfilter orang-orang di kehidupan kita. Itu kita percaya itu. Nggak ada tuh suatu masalah itu tuh tanpa apa ya? Tanpa makna. Pasti ada makna yang bisa kita ambil. Ada istilahnya tuh hal-hal yang bisa kita ambil yang untuk bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya, seperti itu. Terus yang kedua tadi, apa ya tadi CL ya? Aku lupa tadi CL. Apa sih perilaku karakter apa yang bisa kita lakuin tuh sama dia biar nggak nyakitin dia gitu ya kalau nggak salah. Bener kan Benar sih? begitu. Bener Tadi begitu? lupa Iya, ya. jadi Iya bener. biar perkataan atau perlakuan kita biar nggak nyakitin orang tersebut tuh Oh harus ya. kayak gimana gitu. Sebenarnya sih kalau untuk kita, gimana sih biar kita nggak nyakitin orang lain, menurut aku sih asal niat kita itu emang nggak nyakitin, tuh udah ya seapa adanya kita aja. Orang-orang yang sebenarnya itu memahami kita, mereka akan tahu kalau kita tuh mungkin ngomong, kita bertindak itu ya tanpa maksud untuk nyakitin mereka. Gitu. Jadi kita cukup yang benar-benar kita perlakukan dia kayak selayaknya kita memperlakukan orang lain juga, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dan seperti itu. Kalau seandainya kita misalnya akhirnya itu mungkin nanti malah memaksakan juga sikap kita ke orang tersebut, itu juga akan memberatkan diri kita. Jadi senyamannya kita aja, kayak gitu. Jangan lebih pilih kata sih kalau menurut aku pribadi sih. Kalau seandainya emang udah memburuk hubungan itu, biasanya kalau aku pribadi ya, aku pribadi dan aku biasanya memang menyarankan ke pasien-pasien aku, kita tuh nggak mungkin kadang-kadang memutuskan hubungan langsung sama orang-orang yang mungkin menyakiti kita ya. Cuman kalau aku pribadi atau mungkin yang memang banyak banget bisa dipraktekkan, udah dipraktekkan orang lain juga, bisa aku sarankan, itu kita bisa lebih memilih kata-kata yang kita berikan ke orang lain tadi itu. Kita lebih memfilternya tadi itu. Harus hati-hati dalam memilih kata, gitu. Karena kadang kata-kata ini terlihat simpel, tapi kadang-kadang tuh bisa membuat orang terluka. Ya, serapuh itu sebenarnya manusia. Jadi, asal kita lebih milih kata-katanya, dan mungkin ya kita caranya itu adalah kita nggak langsung yang menjauh juga kalau emang kita ngerasa belum nyaman banget nah, berikan jeda ke diri kita sendiri juga untuk kita siap kembali eh, bersikap biasanya bersikap normal bersikap netral gitu jadi sehingga nanti ke depannya juga kamu nggak lelah secara mental menghadapi orang ini karena kan sebenarnya kita terluka itu kita kecewa itu adalah hal yang wajar cuman jangan sampai itu berlarut juga saat akhirnya kita nggak bisa memaafkan orang lain itu akan menjadi beban psikologis kita sendiri, beban batin kita. Yang biasanya itu tuh di masa yang akan datang akan membuat kita stres berat bahkan depresi biasanya. Karena kita belum bisa berproses dengan hal yang tidak menyenangkan tadi itu. Kehilangan kepercayaan atau dikhianatin oleh orang yang terdekat, orang yang kita sayang, itu sangat membuat kita terluka secara batin dan psikologis, teman-teman. Jadi, sembuhinnya dengan cara ya kita beri jeda ke diri kita sendiri, kita bersikap ya udah senyamannya kita dulu nanti sampai akhirnya kita benar siap untuk apa ya, memperlakukan dia seperti biasanya aja. Gitu, selayaknya teman, selayaknya orang-orang yang kayak yang orang lain, orang-orang yang kita temuin baru seperti itu. Begitu selfie ya tadi ya. Iya, Teh Selfie semoga terjawab ya, Teh. Iya, Kak, makasih banyak. Ada Iya. mau ditanya lagi mungkin itunya? Ada tanggapan lagi, Teh? Cukup? Udah cukup, Kak. Oke. Proses ya. Baik. Selanjutnya masih bisa ya, Teh ya? Kita lanjut di kolom chat. Ada yang bertanya, CL bacain. Kata dari Syahita Diah Purwitasari. Katanya, izin bertanya Ibu,
dari segi dampak negatif sendiri, lebih besar dampak negatif yang didapatkan dari luka batin atau dari trauma? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke. Sebenarnya dampak negatif yang didapatkan dari luka batin atau trauma. Udah otomatis trauma, teman-teman. Gitu. Biasanya trauma ini udah mengarah memang gangguan jiwa atau gangguan psikologis ya, terdiagnosis. Jadi kalau trauma ini biasanya itu udah terdiagnosis untuk gangguan jiwanya. Jadi ada penegakan diagnosisnya dari psikiater atau psikolog. Jadi sehingga kalau ditanya sih ya tentu jelasnya trauma. Jadi biasanya itu luka batin ini istilahnya itu satu tingkat di bawahnya trauma deh. Jadi kalau biasanya untuk orang kita luka apa? Seperti yang aku bilang, kalau orang terluka belum tentu dia mengalami trauma. Trauma ini benar-benar yang trauma stres pasca trauma ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau orang yang udah trauma otomatis udah dia terluka secara batin. Ya, seperti itu. Oke, thank you. Oke, Udah semoga terjawab. menjawab. Iya, betul sekali. Boleh di komen kalau udah terjawab. Selanjutnya ada lagi nih Teh, masih ada dua lagi. Masih kuat Teh Natasha? Masih. Masih luar biasa sih kalau kita ini teman-teman. Dari selanjutnya pertanyaan dari Hilda katanya, kalau kita harus menyadari ada luka batin, apa bakal jadi adanya self diagnose? Wah, menarik nih Teh. Hmm, pertanyaan yang ditunggu-tunggu kayaknya ya sama Cael. Oke, Penasaran juga nih. oke teman-teman. Gini, self diagnosis sama menyadari luka batin itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Gitu. Menyadari luka batin adalah menyadari diri kita tuh ya tidak baik-baik aja. Kalau self diagnosis adalah ibaratnya kayak gini, aku kayaknya sakit fisik, aku kayaknya itu mood aku gak apa mudah berubah-berubah nih. Kayaknya aku bipolar deh. Kayak gitu loh. Dengan setelah menyadari akhirnya langsung mendiagnosis yang seperti itu. Sedangkan kalau seandainya kita menyadari luka batin adalah kita menyadari dan menerima kalau memang kita nggak baik-baik aja, kalau kita memang terluka gitu dan kita butuh untuk sembuh, kita butuh berobat entah itu dengan melakukan self healing tadi itu atau kita ke tenaga profesional gitu. Jadi kalau tapi balik lagi ya, kalau tiba-tiba mungkin kayak KL nih, tiba-tiba, aduh aku kayaknya tuh mood aku sensitif banget, terus aku kayak sedih terus kayaknya aku ngerasa hidup aku nggak ada berharga. Jangan-jangan aku depresi ya. Nah, kalau seandainya kita jangan-jangan aku depresi ya, jangan-jangan aku skizo ya, jangan-jangan aku bipolar ya. Nah itu ya gak baik juga teman-teman, gak boleh. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Menyadari itu adalah dengan kita memahami, dengan kita mengevaluasi diri, dengan kita mencintai diri kita sendiri. Itu bentuk menyadari diri kita sendiri. Jadi menyadari luka batin ini adalah salah satu tindakan self love juga, self love, self care gitu loh. Sehingga kita saat udah tahu, kita sadar kita ini terluka karena apa, kita sadar kita punya luka, langkah tinggal selanjutnya adalah kita membuat keputusan. Mau kita langsung coba kita sembuhin, atau kita beri jeda ke diri kita sendiri dulu untuk nanti akhirnya kita berproses ke depannya untuk sembuh dari luka tadi itu. Diagnosis ini sih biasanya sih untuk yang udah parah ya teman-teman ya. Biasanya kalau self diagnosis tuh nanti ketikin apa keluhannya di Mbah Google, habis itu nanti tiba-tiba Mbah Google memberikan jawaban, nanti keluar tuh gangguan-gangguan yang mengarah sama hal-hal yang dialami atau keluhan yang dirasain tadi itu. Dan itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman ya, self diagnosis itu sangat tidak boleh. Kalau seandainya teman-teman memang ragu dengan apa yang teman-teman alamin, lebih baik teman-teman bertanya dengan profesional yang seperti itu gitu daripada teman-teman menerka-nerka sendiri yang akhirnya nanti membuat negative thinking yang sebenarnya mungkin tuh nggak teman-teman alamin tapi karena teman-teman kebawa terus tuh di pikiran teman-teman akhirnya benar-benar terimplikasi akhirnya benar-benar kejadian karena apa? Karena udah stres duluan. Jadi kalau orang stres jadi tuh gini teman, orang yang mengalami gangguan jiwa itu biasanya tuh ada tahapannya teman-teman, nggak langsung ujung-ujung langsung depresi, nggak ujung-ujung langsung bipolar, skizofrenia, dan segala macamnya itu. Jadi biasanya tuh dari hal kecil. Dari mereka pertama tuh stres dulu, terus cemas takut, habis itu baru tuh ada gangguan-gangguannya. Gangguan ini gangguan psikologisnya, gangguan jiwa tadi ya teman. Jadi nggak akan langsung ujung-ujung
bisa menegakkan sebuah diagnosis. Bahkan untuk psikolog sama psikiater juga ada beberapa poin yang harus terpenuhi, harus di cross check kembali seperti itu. Semoga membantu Hilda. Oke, semoga menjawab ya Hilda. Berarti tadi tuh ketika luka batin mah kita aware, bentuk aware kita sama diri Hmm, kita sendiri ya Tena ya. Tapi setelah aware jangan langsung didiagnosis seperti bipolar. iya. Aduh, itu yang nggak boleh. Oke, jadi tahu nih perbedaannya. Jadi kalau misalnya luka batin berarti kita bentuk aware kita sama diri kita sendiri. Semoga menjawab ya Teh Hilda. Ada pertanyaan lagi Teh, terakhir kali jadi pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup dari M. Abdillah Hussein gitu. Katanya izin bertanya Kak, apakah metode self healing bisa mempengaruhi karakter kita ke depannya? Wah, menarik deh. Oke. Mungkin kalau kita akhirnya berhasil berproses dengan self healing tadi ini, eh, nggak karakter ya teman-teman ya, otomatis yang akan berubah itu akan mengalami perubahan, akan mempengaruhi itu adalah kepribadian lebih tepatnya. Sehingga akhirnya di mana kita udah self healing, kita akan sembuh, kita akan menemukan diri kita versi yang terbaru, yang udah sembuh. Ibarat kita akan menjadi orang yang baru karena kita udah berhasil melewatin atau menyembuhkan luka tadi itu sehingga kita lebih siap lagi. Kita akan saat kita melakukan self healing, saat kita akhirnya mengeksekusi melakukan metode-metode self healing ini tadi, kita akan belajar juga di sana yang dimana akhirnya mau tidak mau akhirnya eh, sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian kita. Kita akan lebih banyak banget kayak sisi positifnya, menerimanya, dan juga kita akan tentunya juga cara kita menghadapi orang lain, cara kita menghadapi situasinya juga tentunya berubah. Jadi sehingga kalau karakter sih enggak sih, yang akan berubah itu adalah kepribadian kita. Karena dengan kita melakukan self healing, kita akan belajar, kita akan lebih memahami diri kita sendiri, kita akan lebih memahami orang lain, memahami situasi yang mungkin udah pernah kita alami dan kita lebih siap untuk mengalami ke depannya. Tadi itu saat kita memang menemukan hal atau kondisi yang lebih kurang sama sama yang pernah kita alami. Jadi cara kita menghadapinya itu mungkin bisa jadi berbeda. Jadi mungkin kita lebih santai menghadapinya karena kita udah belajar nih caranya, cara ampuh untuk mengatasinya. Ya, seperti itu. Gitu, Cak El. Nah, begitu Kak Abdillah. Gimana Kak nih? Kak Abdillahnya on cam nih. Gimana terjawab Kak? Mantap katanya. Oke, Oke, Alhamdulillah nih. ini kayaknya mau satu lagi bisa kalau mau red hand atau apa. Kayaknya masih masih ada waktu 10 menit lagi Oke, soalnya. masih ada waktu. Mungkin Kak Abdillah ada tanggapan nih? Kalau cukup? Cukup sepertinya. Ada lagi teman-teman Ada yang yang mau mau bertanya? bertanya? Satu lagi masih boleh nih, raise hand ditunggu. Kalau nggak ada, berarti dah ini semua nih. Udah Udah, oke. udah, udah oke Mm-mm, semua nih. gitu. Habis ini mikir, aku ada nggak ya? Aduh, aduh. Oh, ada nih dari Teh Syahita. Boleh Teh? Enggak. Baik, Ibu, izin bertanya kembali. Eh, Eh, izin Boleh. Ibu untuk eh, ini mungkin eh, di luar topik luka batin nih, Ibu, maaf. oke, oke, nggak apa. Untuk bipolar affective disorder sendiri itu termasuk gangguan psikolognya parah nggak ya, Bu? Maksudnya termasuk parah atau ringan ya, Ibu? Terima kasih. Sama-sama. Kalau bipolar itu udah gangguan jiwa berat ya teman-teman ya. Itu jadi memang sebenarnya itu dalam gangguan jiwa itu juga ada gangguan jiwa tuh klasifikasinya ada ringan, sedang, berat. Dan kalau untuk yang kayak bipolar, kayak skizofrenia, kayak depresi, ya itu udah masuk klasifikasi gangguan jiwa berat teman-teman. Dan itu memang biasanya butuh treatment yang lebih kompleks biasanya. Dan itu nggak bisa misalnya cuma kita ke psikiater doang nih, tapi kita nggak ke psikolog. Nah, biasanya itu kalau untuk gangguan jiwa berat, itu sangat diharuskan dan sangat disarankan sekali untuk bareng ke psikolog dan psikiaternya. Sehingga dapat combo nih pengobatannya. Karena kalau biasanya cuma ke psikolog doang atau ke psikiater doang, itu biasanya akan kurang efektif. Dan kalau untuk ke psikiater itu biasanya kita hanya dibantu obat-obatan. Dan kalau ke psikiater di Indonesia, itu biasanya obat-obatannya itu ya untuk meminimalisir keluhan-keluhan yang kita alami, bukan menyelesaikan permasalahan gitu. Sedangkan kalau untuk psikolog itu kita akan diberikan terapi dan kita akan dibantu untuk
menghadapi diri kita sendiri, diberikan terapi untuk sembuh juga seperti itu. Walaupun untuk beberapa gangguan jiwa berat itu biasanya udah nggak bisa sembuh ya teman-teman ya. Tetapi dengan ke psikolog itu akan diberikan terapi perilaku dan kognitif untuk membantu dia biar bisa tetap berproduktivitas seperti biasa. Seperti itu. Oke, begitu. Kak Syahita, apakah terjawab? Oke, sudah terjawab ya. Oke, luar biasa teman-teman. Senang banget ya Teh Natasha karena banyak yang excited untuk bertanya. Seru banget menambah keseruan kita pada hari ini. Boleh teman kita kasih tepuk tangan reaction dulu buat ibu psikolog kita yang udah sharing ilmunya yang banyak buat kita. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi benar-benar bisa terjawab ya teman-teman. Sepertinya sudah cukup ya Teh Natasha Nggak ada yang mau waktunya. tanya lagi kan? Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi kan? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Boleh nih kalau masih ada yang nanya. Masih waktu sih soalnya masih ada satu. Tanya atau dua masih bisa nih kayaknya. Kalau ada, kalau enggak, nggak apa-apa. Satu atau dua. Satu atau dua. Ayo, boleh. KL mungkin yang mau bertanya mungkin. Oh ya, boleh kalau gitu. Oke, boleh ya. Berarti moderatornya nanya juga nih, teman-teman. Kayak Tante Tasya mau nanya dong. Tadi kan udah seru banget nih, udah banyak yang nanya. Paling pertanyaan gini sih, ketika kita sudah menyadari kita punya luka batin, tadi kan kita perlu ada yang memaafkan dan mengikhlaskan. Dan untuk pada proses memaafkan dan mengikhlaskan pun itu tidak mudah bagi orang yang menyadari hal tersebut gitu. Apakah baiknya kita benar-benar memaafkan atau mengikhlaskan atau justru itu bisa jadi toxic positivity buat kita karena kita justru Hmm, malah maksain maafin padahal keadaannya nggak baik-baik aja untuk menerima luka batin itu. Apakah itu oke. jadi toxic positivity atau gimana? Nah, sebenarnya akan menjadi toxic positivity itu saat akhirnya kita benar-benar maksa. Seperti yang aku bilang, untuk memaafkan dan mengikhlaskan ini bukan hal yang mudah. Sehingga kita juga tidak bisa mendorong terlalu keras diri kita juga. Dan akhirnya kita mendorong terlalu keras, ya akhirnya nggak akan berhasil. Gitu. Cara yang paling pertama itu adalah untuk bisa kita mengikhlaskan dan memaafkan, kita menerima dulu. Kita menerima luka itu menjadi bagian dari diri kita, dan kita emang terluka, kita mungkin kecewa, marah, sedih, dan itu hal yang wajar ya teman-teman ya, merasakan emosi negatif atas sikap orang lain ke kita, hal-hal yang mungkin di luar kendali kita di masa lalu, entah itu karena keluarga, teman-teman, sahabat, atau bahkan pasangan. Kita yang paling penting itu adalah kita tuh untuk menerima hal tersebut dulu nih. Dengan kita udah bisa menerima, benar-benar menerima ya teman-teman. Oke, aku memang terluka, aku kecewa, aku marah, aku belum bisa memaafkan dia, tapi aku tahu itu menjadi PR aku untuk kebaikan aku sendiri. Aku harus berproses untuk bisa memaafkan mereka. Jadi tetap pelan-pelan aja. Nggak langsung harus langsung memaafkan, harus mengikhlaskan. Pelan-pelan aja. Nikmatin prosesnya. Jangan terlalu pengen, aku pokoknya pengen maafin biar aku bisa eh, menemukan diri aku yang baru. Karena mentar lagi 2025 nih, aku pokoknya resolusi aku udah bisa maafkan biar nanti aku udah happy di 2025. Enggak, seperti itu. Karena memaafkan dan mengikhlaskan ini, kalau dengan kita ngelakuinnya sendiri itu akan susah sebenarnya. Jadi sehingga berikan waktu, kadang kita butuh berjeda juga. Kita marah sama orang lain yang menyakiti kita juga nggak apa-apa. Itu is okay gitu. Karena memang biasanya untuk sampai akhirnya kita ke tahap memaafkan dan mengikhlaskan, kita memang kadang harus nolak dulu, harus marah dulu, harus nggak terima dulu. Memang hal seperti itu yang wajar. Jadi saat akhirnya kita udah capek dengan marah, dengan nolak segala macam itu emosi negatif tadi itu, sampai akhirnya kita tahu, kita tetap ingetin kalau itu akan jadi PR. Memaafkan dan mengikhlaskan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita harus ingat itu, teman-teman. Bukan untuk orang lain itu, bukan untuk kejadian lama itu, tapi untuk diri kita sendiri. Dengan kita memaafkan, dengan kita mengikhlaskan, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri untuk tidak berkutat ada emosi-emosi negatif atau pengalaman menyakitkan, pengalaman buruk tadi itu. Karena biasanya saat akhirnya kita terlalu berkutat dengan kejadian hal yang tidak menyenangkan, dengan orang-orang yang mungkin bersikap buruk sama kita, itu akan membuat kita stres, membuat kita lelah secara mental. Yakinlah teman-teman.
dengan kita lama banget akhirnya itu tidak menerima luka-luka itu, kita akanlah secara mental atau kita fokus sama emosi negatif yang kita rasain, pikiran negatif yang kita rasain, kita akanlah secara mental. Cara yang paling simpel ya kita terima aja itu menjadi bagian diri kita sendiri. Seperti itu, Cael. Oke, wah sangat menjawab dan Natasha. Terima kasih banyak moderator dapat kesempatan untuk bertanya. Masih ada satu pertanyaan lagi teh? Ini Oke, jadi pertanyaan satu. penutup. Yep. Ya, oke. Dari Kak Alvin Heradli, aku baca ini teh. Kak mau tanya, gimana cara menyikapi persoalan tuntutan dari orang tua yang mungkin belum bisa kita lakukan tuntutan tersebut? Terima kasih Kak. Ada lanjutannya. Sedangkan kita sebagai anak masih menjalankan tuntutan sebelumnya. Sedangkan orang tua udah memberikan tuntutan baru. Ini banyak banget ya. Mungkin teman-teman yang mengalami ini. Dan kita memang kalau jadi anak ya teman-teman serba salah ya teman-teman ya. Udah kayak Raisa, serba salah gitu. Nggak diikutin, nggak enak sama orang tua, takut membuat orang tua sedih, takut membuat orang tua kecewa, diikutin, kitanya stres. Yang seperti itu. Hal yang paling banget bisa Alvin lakuin adalah gini. Alvin sendiri harus menentukan prioritas mana yang lebih memungkinkan atau yang bisa dilakuin di terlebih dahulu atau dipenuhi terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi juga perlu prioritas menentuin tuntutan apa yang bisa dilakuin dulu, yang mana yang harus diselesaikan dulu tuntutannya, itu dulu. Yang kedua adalah caranya dengan kita membicarakan ke orang tua. Cuman, memang kalau berbicara sama orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, kita harus pintar-pintar. Salah-salah kita berkomunikasi, nanti kita dianggap kita itu nggak dengerin omongannya. Nanti salah-salah, nanti kalau seandainya kita nggak salah ngomong nih atau salah komunikasinya, biasanya nanti mereka akan salah nangkep. Nah, sangat penting sekali kita akhirnya itu menjelaskan sama orang tua dengan kata yang baik ya teman-teman tentunya ya. Jangan sampai emosi marah-marah ya teman-teman ya. Jangan jangan ya Dek ya, jangan. Jangan jadi Jangan ya, Dek ya. iya, jadi kalau untuk orang tua itu cara yang paling simpel menghadapi orang tua adalah kita tuh menemukan pola komunikasi yang bisa masuk atau bisa diterima oleh mereka. Karena saat akhirnya mereka tidak senang dengan pola komunikasi kita, mereka akan menganggap kita itu menentang mereka. Mereka akan menganggap kita itu menolak apa yang mereka katakan, apa yang mereka tuntut, dan segala macamnya. Jadi, kalau seandainya mungkin lebih rasa-rasanya lebih gampang mungkin ngomong sama ayahnya, yang ngomong sama ayahnya dulu pelan-pelan gitu. Nanti kalau seandainya ayah udah pengertiin, udah terima, nanti bantu, aku mau ngomong sama ibu, boleh bantu ngomong juga nggak ya? Ya seperti itu. Atau mungkin kalau lebih gampang sama ibunya, ngomong dulu sama ibunya. Dan nanti kalau udah ibunya udah oke, nanti baru bisa minta bantu untuk ngomong ke ayahnya. Ya seperti itu. Tuntutan ini sebenarnya ya kalau di Indonesia ya teman-teman ya, orang tua memang kebanyakan akhirnya nuntut anaknya untuk A, B, C dengan berpikir itu yang terbaik untuk anaknya. Tanpa mereka akhirnya menyadarin kalau kita juga kesulitan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kayak gitu. Anak juga berbeda ya teman-teman ya. Masa kita sama anak tetangga beda ya teman-teman ya. Saat diberikan tuntutannya sama, belum tentu kedua anak itu bisa memenuhi dengan waktu dalam waktu rentan yang sama. Misalnya mungkin kalau anak tangga hari ini kita mungkin ya tahun depan ya seperti itu. Jadi sangat penting sekali gimana sih akhirnya kita itu menciptakan komunikasi kita dengan orang tua yang baik sehingga orang tua nggak terluka, kita pun nggak terluka. Biasanya kalau seandainya kita tuh nggak nemu komunikasi yang oke ke orang tua, orang kita terluka kayak itu. Kita akhirnya yang terluka. Dan kita memang kan sebagai anak kita nggak mungkin durhaka atau melawan yang benar-benar ekstrim selagi masih bukan melanggar hukum atau agama ya teman-teman ya. Jadi sehingga sangat banget harus pelan-pelan banget diomongin, dipilih, dipilah-pilah katanya, berikan alasan yang masuk akal. Orang tua tuh kadang-kadang tuh harus diberikan fakta, bukti atau alasan yang masuk akal sehingga mereka tidak bisa membantah tersebut. Ya, seperti itu. Dan biasanya kalau untuk orang-orang tua yang mereka mungkin memberikan tuntutan yang berlebih ke kita, itu biasanya mereka sendiri sebenarnya punya luka batin, teman-teman. Makanya sehingga mereka akhirnya menurunkan itu tuntutan atau hal-hal yang mungkin mereka frustasi itu ke anak. Tanpa menyadari akhirnya anaknya juga ikut terluka. Jadi kalau trauma itu, kalau luka batin
kadang bisa menurun juga. Jadi sangat penting sekali teman-teman memutus rantai itu, jangan sampai nanti menurunkan ke anak teman-teman. Begitu, CL. Semoga menjawab ya, Alvin ya. Oke, Kak Alvin, semoga menjawab ya pertanyaannya menjadi pertanyaan penutup kita pada hari ini. Semoga menjawab dan sangat insightful banget ya teman-teman, hari ini sangat menarik. Semoga kita semua bisa merdeka dari diri kita sendiri tentunya. Merdeka, merdeka. Terima kasih banyak Teh Natasha atas sharing hari ini. Mungkin cukup ya teman-teman, kita cukup ya? Cukup. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan reaction dulu buat Teh Natasha. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah, tak terasa teman-teman kita akan berada di penghujung acara. Sebelum CL tutup ya teman-teman, boleh nih semuanya buat on cam lagi. Kita bakalan ada sesi foto kedua. Foto bareng-bareng ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh fotonya akan di-share di grup dan teman-teman boleh tag ke IG-nya ceritakan official. Nanti bakalan kita repost nih teman-teman sebagai bentuk senangnya kita nih dari webinar, atau boleh teman-teman juga di SG ditulis kira-kira apa sih yang teman-teman dapat dari webinar hari ini. Boleh banget. Jadi sekarang on cam dulu. Oh iya, Kita CL, aku kelupaan sebelum kelupaan nanti. Kayaknya ini dari CL aja milihin satu yang door prize. Yang untuk yang itu ya, yang door prize konseling gratis. Jadi mungkin bisa dipilih dari yang mungkinnya raise hand tadi, atau yang dari chat tadi itu sih, CL. Satu oh, orang. Nanti yang menang itu bisa konfirmasi ke admin, ceritakan ya teman-teman ya. Yang menang. ya, oke, oke. Itu pengumumannya di sini atau nanti tuh Teh? Eh, Nanti aja kayaknya ya. Iya, Nanti kita umumin di Instagram kita aja. iya benar. Oke, jadi Instagram kita aja nanti kalau misalnya apa. Jadi nanti di grup dan di Instagram kita umumin siapa pemenangnya. Oke, Oke, boleh ditunggu ya teman-teman ditunggu nanti ya ada teman-teman ya, siapa pantengin ya. nih voucher konseling gratis. Kapan lagi teman-teman? Saya kan, kalau mau konseling itu mahal ya teman-teman. Nah ini dapat gratis ya. Teman-teman siap-siap nih siapa aja yang dapat. Sekarang kita on cam dulu nih sebagai apresiasi karena teman-teman sudah mengikuti acara hari ini. Boleh Mbak Laure? Sudah siap? Sudah ready kah? Nunggu teman-teman yang belum on cam sih. Ayo, Tunggu kita ya kasih waktu teman-teman ya. kali ya Teh, 1 menit lah. Ayo, Kak Boleh, boleh. Farid, ada Kak Maulidina, Kak Lucky, Kak Naufal, kita on cam dulu nih buat foto. Sebentar aja kita foto dulu, cekrek-cekrek dikit. Ada Kak Dedi, Kak Azam, Kak Nafisa, Kak Cici, Kak Hiro. Ayo kita on cam dulu yuk. Kita foto terlebih dahulu. Oke, udah banyak juga nih yang on cam. Sekali Oke, lagi aku izin. tolong bantu dihitung ya, CL ya. Oke, udah siap Teh? Udah, teman-teman. Udah, oke. Sekarang semuanya love dulu. Oke, oh, ada instruksinya kalau kali ini ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, lagi. Sekarang senyum yang ceria. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir bebas deh. Terakhir. Satu, Oke, 2, 3. Oke, sudah. Luar oke. biasa teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman. Luar biasa hari ini sangat menyenangkan. Semoga apa yang teman-teman dapat hari ini bisa bermanfaat tentunya buat diri sendiri. Dan jangan lupa teman-teman, apa yang teman-teman dapat hari ini bisa di-share di sosial media barangkali. Dari tulisan teman-teman bisa juga menginspirasi orang lain atau bahkan bisa membantu orang lain yang membaca, oh dia ikut webinar, aku jadi mau ikut lagi. Jadi jangan lupa tag IG ceritakan dan ID. Ceritakan dan official IG-nya. Oke, oke, sebelum CL tutup, sebelum terus ya, ada ada event selanjutnya nih teman-teman, bagi teman-teman yang di daerah Bandung, boleh di share screen. Adakah? Nah, iya teman-teman.
next event kita, teman-teman, ini seru banget dan masih dalam kategori nih. Udah promo tuh di 58, 68. Jadi teman-teman yang di daerah Bandung atau yang pengen cobain event ini menarik banget buat teman-teman ikutin atau yang lagi ada waktu kosong, kita akan ada Journaling for Healing di edisi Bandung. Kapan dan di mana? Tanggal 15 September 2024 gitu. Ayo jangan sampai kehabisan tiketnya atau sebelum naik tuh sampai 88.000. Ayo, makanya mumpung masih promo buat teman-teman yang mau ikut boleh banget gitu. Oke, teman-teman, sepertinya cukup sudah acara kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil banyak ilmu ya dari Teh Natasha. Terima kasih banyak kepada Teh Natasha, terima kasih banyak juga kepada tim ceritakan.id yang telah mengusahakan acara hari ini dengan baik gitu. Teman-teman pantau terus IG ceritakan.official karena kita akan banyak event-event menarik yang pastinya bisa menyenangkan buat teman-teman. Saya, Cael, selaku moderator dalam acara hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan kata. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya nggak usah dikembalikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan lupa ngisi form feedback teman-teman. Form feedback di kolom chat. Ya, dadah. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Aku tahu dunia sering tak adil, dunia sering tak mudah, dan kau hadapi sendiri. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Ada yang berbeda darimu. Kau lebih dari itu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Ada yang berbeda darimu. Kau lebih dari itu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Percaya, serahkan sisanya kepada semesta. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan
Sandarkanlah lelamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan Jadi pernah kau pernah kau merasa merasa sendiri. sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita Hanyalah manusia. wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna.